Malam itu hujan turun perlahan, lampu jalan redup, dan suara sirene ambulans memecah kesunyian kota. Tak ada yang menyangka, perjalanan mengantar jenazah ini akan berubah menjadi kisah viral yang mengguncang media sosial. Seorang sopir ambulans, bekerja seperti biasa, menerima tugas sederhana, mengantar jenazah ke alamat yang tertera di surat rujukan. Namun satu masalah muncul, alamat itu tidak jelas, tak ada nomor rumah, tak ada patokan pasti, dan tak ada keluarga yang bisa dihubungi. Inilah kisah nyata yang membuat netizen bertanya, jari telunjuk tampak belakang mengarah ke kanan. Siapa sebenarnya jenazah ini? Jari telunjuk tampak belakang mengarah ke kanan. Kenapa ambulans ini berputar tanpa tujuan? Jam menunjukkan pukul 1:47 dini hari. Sopir ambulans bernama Raka sedang membersihkan dashboard mobil ketika ponselnya bergetar. "Mas Raka, siap antar jenazah sekarang." Jenazah berasal dari ruang isolasi rumah sakit jiwa. Tidak banyak informasi, hanya nama singkat dan alamat, Gang Melati, belakang pasar. Raka mengernyit. Di kota itu, Gang Melati ada lebih dari 5. Namun tugas tetap tugas. Jenazah dinaikkan ke ambulans. Tak ada keluarga, tak ada pelayat. Hanya Raka, satu petugas pendamping, dan tubuh tak bernyawa yang dibungkus kain putih. GPS tidak membantu. Ketika alamat dimasukkan, peta menunjuk ke 3 lokasi berbeda. Raka mencoba menghubungi nomor kontak di berkas simbol tanpa telepon genggam. Tidak aktif. Ia berhenti di sebuah gang sempit. Warga keluar, menatap ambulans dengan rasa curiga. "Maaf Pak, ini Gang Melati." "Bukan, Mas, ini Gang Mawar." Mobil kembali bergerak. Jam berlalu. Hujan semakin deras, dan bensin mulai berkurang. Di tengah kebingungan, petugas pendamping merekam video singkat. Bukan untuk sensasi, hanya sebagai laporan bukti lapangan. "Kami sudah mutar hampir 2 jam. Alamat tidak jelas. Tidak ada keluarga." Namun video itu bocor, masuk ke WhatsApp, lalu TikTok, lalu meledak. Judulnya, "Ambulans Nyasar Antar Jenazah, Muter-muter Tengah Malam." Dalam hitungan jam, ditonton ratusan ribu kali, dibagikan ribuan orang, dikomentari dengan emosi beragam. Komentar netizen terbagi 2 lingkaran merah. "Ini tidak manusiawi." Lingkaran merah. "Kenapa jenazah dipermainkan?" Lingkaran hijau. "Kasihan sopir ambulans." Lingkaran hijau. "Sistem kita yang kacau." Sementara itu, Raka tidak tahu dirinya sedang viral. Ia hanya fokus menyelesaikan tugas. Jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Jenazah masih di ambulans. Saat fajar menyingsing, seorang warga tua mendekati ambulans. Jenazah ini, sepertinya mantan penghuni panti sosial. Alamat yang tercantum ternyata alamat lama. Orang tersebut tidak punya keluarga, berpindah-pindah tempat, dan akhirnya meninggal dalam perawatan. Tak ada rumah untuk dituju, tak ada pintu yang bisa diketuk. Keheningan menyelimuti ambulans. Pihak rumah sakit akhirnya dihubungi. Keputusan diambil, panah menunjuk ke kanan. Jenazah akan dimakamkan oleh negara. Panah menunjuk ke kanan. Lokasi pemakaman ditentukan pemerintah daerah. Raka menghela napas panjang. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena perasaan bersalah yang tak ia pahami sepenuhnya. Video terus menyebar. Media meliput. Nama Raka disebut. Ia dipanggil, diperiksa, dimintai klarifikasi. Namun setelah fakta terungkap, nada publik berubah. Dia bukan cari sensasi. Dia cuma menjalankan tugas. Kisah ini bukan tentang viral, bukan tentang algoritma, tapi tentang satu jenazah yang hampir tak punya siapa-siapa, dan seorang sopir ambulans, yang malam itu belajar bahwa tugasnya bukan sekadar mengemudi, melainkan mengantar manusia hingga perjalanan terakhirnya.